Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Al Hilal siap menawarkan kepada Manchester United biaya transfer sekitar 100 juta pound sterling jika Bruno Fernandes menerima kontrak 3 tahun dengan gaji pokok 700.000 per minggu dan hingga 65 juta pound sterling per musim termasuk biaya penandatanganan dan bonus. Wow, menurutku ini nominal yang cukup besar ya untuk pemain seperti Bruno dan memang layak untuk dihargai seperti itu. Tapi ya namanya bisnis industri sepak bola memang tidak bisa menghindari yang namanya transfer pemain. Meskipun pemain ini menurutku cukup disayangkan kalau dijual karena aku termasuk orang yang masih ingin mempertahankan Bruno dan berharap dia bisa mendapatkan trofi bersama Manchester United. Tapi mungkin ada aspek lain yang mengharuskan Bruno ini layak untuk dijual. Salah satunya ya kebutuhan finansial dengan harapan di musim panas mendatang pihak manajemen bisa mendapatkan dana untuk meregenerasi pemain. Ya, kalau 100 juta menurutku bisa digunakan untuk mendatangkan 2 sampai 3 pemain baru. Karena ya kita tidak perlu mencari pemain-pemain bintang. Oke lah, ada pemain bintang mungkin 1 atau 2. Tapi kalau pihak manajemen ini bisa lihai, bisa cermat dan bisa cerdas dalam melakukan negosiasi, tentu harga yang didapatkan bisa jauh lebih murah dan terjangkau. Nah, kalau kita membicarakan soal Bruno, menurutku nominal transfernya ini luar biasa besar ya, karena kalau di total ya bisa hampir 300 juta biaya yang dikeluarkan Al Hilal untuk mendatangkan Bruno. 100 juta untuk Manchester United, sekitar 60 juta gaji per tahun untuk Bruno. Ini kan kalau 3 tahun ya hampir 200 juta sendiri kan, dengan ditambah biaya pembelian pemain 100 juta ya hampir 300 juta biaya yang dikeluarkan Al Hilal. Ini menurutku angka yang luar biasa besar ya. Kita nggak kaget lah kalau Arab yang mampu memberi penawaran segitu. Tapi kembali lagi, kita lihat di bursa transfer musim panas besok, ini kan kurang ya 1 mingguan lah sampai bursa transfer dibuka. Apakah Bruno ini akan benar-benar hengkang dari Manchester United atau masih berusaha dipertahankan oleh pihak manajemen dan Ruben Amorim? Jujur agak berat rasanya melihat Bruno harus hengkang dari Manchester United. Tapi kalau itu pilihan yang terbaik dan di musim depan akan ada penyesuaian, ada regenerasi, ya nggak apa-apa. Kalau ini untuk kemajuan klub. Aku sendiri bukan termasuk orang yang terlalu personal terhadap beberapa pemain. Ya kita ngefans tujuannya apa? Ngefans klubnya, ngefans Manchester United. Meskipun mungkin kita memfavoritkan beberapa pemain, tapi ya inilah industri sepak bola. Tidak ada yang abadi. Nah, satu-satunya yang layak dipertahankan ya klubnya itu sendiri gitu loh. Tapi menarik untuk kita tunggu ya, karena 100 juta harusnya bisa membujuk Bruno untuk segera pindah dari Manchester United. Karena pihak Al Hilal pun juga memberi deadline kalau harus bisa memberikan jawaban sampai batas akhir minggu depan. 100 juta men, wah ini bisa mendatangkan pemain lain loh. Katakanlah 100 juta, ya nanti bisa digantikan dengan Ederson ya untuk lini tengahnya. Lalu untuk pemain nomor 10 ada siapa, Ryan Cherky, Brian Bumo, ini kan layak dipertimbangkan semua. Kalau dapat 100 juta bisa mendatangkan 2 pemain baru dengan kualitas dan usia yang masih produktif. Nah, menarik. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ada peluang konkret bagi Alejandro Garnacho untuk meninggalkan Manchester United musim panas ini. Garnacho tidak begitu senang dengan situasinya di klub. Harapannya adalah Garnacho akan meninggalkan United dan ada kemungkinan dia akan pergi di musim panas mendatang.
Kalau kita melihat situasi dari Garnacho sih kayaknya memang dia beneran akan pergi ya, melihat komentarnya yang menurutku tidak menghormati keputusan pelatih dan pemain yang masih berusia 20 tahun, di bawah 20 tahun kayaknya ya, sudah berusaha dan merasa lebih benar dari pelatih, itu menurutku tindakan yang salah. Karena apapun keputusan pelatih, ya menurutku itu yang terbaik bagi klub. Ya teman-teman mungkin agak menyayangkan ya, kenapa Garnacho tidak diberi kesempatan di laga final kemarin dan hanya bermain selama 20 menit. Ya nyatanya memang Garnacho masih belum konsisten. Ya bukan hanya Garnacho ya, masih banyak pemain Manchester United ini yang inkonsisten gitu loh. Dan itu yang terkadang menjadikan blunder tersendiri bagi Amorim. Dikasih kesempatan ternyata nggak bekerja dengan baik. Nggak dikasih kesempatan sepertinya dia berpotensi untuk memberikan dampak dan menjadi pembeda. Itulah sulitnya menjadi pemain Manchester United. Tidak ada yang bisa tampil konsisten. Ya mungkin karena tekanan mental itu menjadi faktor utama. Tapi di sini kalau kita membicarakan soal Garnacho, 60 juta harusnya masih bisa diuangkan. Dengan harga segitu ya menurutku keuntungan bagi Manchester United adalah mendapatkan keuntungan murni karena ini adalah pemain dari akademi. Terus yang kedua, Manchester United bisa membuang pemain-pemain yang berpotensi menjadi pemain toksik di masa depan. 20 tahun sudah berani melawan pelatih, itu tindakan yang sangat salah. Dan hal seperti ini harus segera dijauhkan dari internal klub. Sudah nggak ada kesempatan bagi Garnacho untuk tetap bertahan karena dia sendiri yang memulai pertikaian. Dan kalau kita ingat lagi ya bukan hanya kemarin ya Garnacho ini membuat ulah, bahkan saudaranya pun di beberapa bulan sebelumnya itu kan kita sudah pernah membahas adanya kebocoran informasi ya dengan indikasi Garnacho dan saudaranya adalah pelaku dari pembocoran berita di dalam internal Manchester United. Jadi menurutku Garnacho ini sudah seharusnya pergi dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertahan di Manchester United. Kalaupun bertahan, justru itu yang akan menjatuhkan harga diri Ruben Amorim sebagai pelatih karena dia membiarkan hal-hal seperti itu terus terjadi. Nanti kasusnya jangan. Nanti kasusnya akan sama seperti Ten Hag ya. Pelatih akan kalah dengan pemain. Begitupun pelatih-pelatih sebelumnya. Jadi mumpung hal itu belum berlanjut dan menjadi semakin besar ya harus segera dihilangkan, harus segera dibuang dari Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United akan melepas Rasmus Højlund dengan harga sekitar 50-50 juta euro musim panas ini. Juventus melihatnya sebagai target yang masuk akal karena tuntutan gajinya yang rendah dan sedang mempertimbangkan untuk pindah. Nah, yang terakhir kalau kita bicara soal Rasmus Højlund ini memang ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Bahkan beberapa orang pun juga sudah merasa di bawah ada gocil, sudah merasa muak dan capek dengan performa dari Rasmus Højlund. Dan kalaupun bisa dijual dengan angka sekitar 50 juta, ya lumayan lah, sangat bagus. Justru sangat bagus menurutku karena meskipun Manchester United merugi, tapi kan uang segitu bisa digunakan untuk mendatangkan striker baru ya, terlepas nanti yang didatangkan Liam Delap atau striker lain yang sedang diincar oleh Manchester United. Tapi menurutku memang Rasmus Højlund harusnya dilepas ya. Kalaupun ada pemain yang dipertahankan itu lebih ke Joshua Zirkzee yang menurutku masih layak dipertahankan. Kalau untuk Rasmus Højlund sepertinya memang sudah bukan levelnya lagi berada di Manchester United karena selama satu musim ya 4 gol di kompetisi Premier League itu terlalu jelek untuk ukuran striker, apalagi striker yang didatangkan dengan harga yang sangat mahal pada waktu itu. Bahkan ya kita semua pasti tahu Rasmus Højlund bukan pemain yang tampil secara reguler bersama Atalanta pada waktu itu, tapi didatangkan dengan harga 65 jutaan.
nggak masuk akal. Ya, kita tunggu saja di bursa transfer musim panas mendatang. Sepertinya Manchester United akan benar-benar sibuk karena akan ada banyak sekali pemain yang akan dijual. Ya, pihak manajemen harus berani bersih-bersih pemain yang sudah nggak kompeten lagi. Intinya para pemain ini yang sudah tidak bisa berkembang, tidak bisa berprogres, harus segera dibuang, harus segera dijual dan mendatangkan pemain-pemain baru yang secara mentalitas, secara kualitas bisa lebih baik dan mengangkat nama Manchester United untuk kembali bisa bersaing di papan atas kompetisi Premier League musim panas mendatang. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.